kemenangan, amin. Tepuk tangan sama-sama. Mari serukan sama-sama. 1, 2, 3. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenanganku. Na 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 na. Mari serukan kaki. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kuasa-Nya. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku sebab kita percaya Dialah Tuhan yang memberikan kita kemenangan, amin. Bersama Tuhan kita akan menang, amin. Mari kita bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang
percaya dengan-Mu Tuhan, kita beroleh kemenangan dari kemuliaan dan sampai kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Shalom. Wow, sangat semangat. Oke, selamat datang kembali teman-teman semuanya di ibadah kita Super Youth Lamongan Indah. Ye dulu ye. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi di Sabtu sore ini gitu ya. Nah, aku bakal bawain pengumuman. Kayaknya udah lama aku nggak bawain pengumuman ya, karena biasanya aku tugas gitar, cuman hari ini ketemu lagi aku yang tugas pengumuman. Jadi pertama-tama banyak banget teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Rashelia Ayusita pada tanggal 15 September. Ya bisa maju ke depan.
di slides ya. Tanggal 17 September ada Koko sendiri, Aaron Kristanto. Pada 18 September ada pastor kita, Pastor Septian Adi Purnomo. Betul. P. Oke. Emang iya pertama? Salah semua. Ya udah lanjut. 20 September ada Kak Denny Hendra. Yeay. Hadir gak? Dari kamu ya, kamu ulang tahun keberapa, harapannya apa? Ini ulang tahun ke-14 tahun. Harapanku itu bisa diberkati pas dalam pembelajaran sekolah, terutama kan sebentar lagi ada ulangan tengah semester. Semoga bisa lancar lah. Banyak ya Mas yang harus tak doain ya. Kalau Mas Septi berdoa sendiri gimana? Berdoa untuk diri sendiri. Lanjut Koko, umur berapa? Harapannya apa? Umur 2100 tahun. 21 ya. Harapannya skripsinya lancar, bisa lulus tahun depan. Puji Tuhan kalau ada pasangannya ya. Masih available. Ya, BTW. 19 September ini ketinggalan ya di pengumumannya Jose ya. Ada Cik Felicia Tiffany, kemarin banget bisa maju juga. Oh enggak ada. Oh ya, lanjut. Mas Septi ini pengalihan isu ya. Umur berapa? 17. Harapannya apa ya? Harapannya ya diberkati, bisa dipakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan berdoa untuk kedua teman dan satu pastor kita. Yang umurnya udah bukan 17 ya. Ya, sama-sama kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada minggu ini kami bisa merayakan ulang tahun 5 teman kami. Dan pada malam hari ini kami khususnya ingin mendoakan 3 teman kami. Tuhan kau berkati Rahel, kiranya kau memberkati sekolahnya. Semoga bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus, terutama nanti saat ia menghadapi ujian tengah semester maupun ujian-ujian harian lainnya dan tugas-tugas engkau yang berkati, beri hikmat kepintaran sehingga bisa mengerjakannya semuanya dengan baik. Tuhan juga berkati pertemanannya, keluarganya, sekolahnya. Pakai supaya ia bisa menjadi terang di lingkungan di mana ia berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami, Ko Aaron. Kiranya Engkau yang memberkati kuliahnya sehingga bisa lancar, bisa dipermudah skripsinya, bisa dikerjakan dengan lancar. Tuhan yang berkati juga beri hikmat kepintaran sehingga bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa lulus tahun depan. Berkati keluarganya, pertemanannya, sekolahnya, pelayanannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pastor kami tercinta, tersayang, Pastor Septian. Tuhan Kau yang terus berkarya dan memakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaannya dan pelayanannya serta keluarganya supaya bisa terus naik dan tidak pernah turun, mengalami kesuksesan dan terobosan-terobosan baru dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Ada hadiahnya, sudah tahu ya hadiahnya apa ya? Boleh. Gak ada hadiahnya. Dia nanti kasih. Oke, dia menyusul ya teman-teman. Terima kasih. Nah, seperti biasa kita juga mau ngingetin kalau kita nih punya iCare keren mantap ya. This is Ara. Bisa ditampilkan next. Yang pertama ada iCare Sabtu, pastinya kalian juga udah tahu ya. Ini setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Lalu ada iCare for You jam Rabu jam 7 malam di gereja. iCare Promedia Rabu setengah 8 malam di gereja. Dan kita juga punya iCare yang nanti kita bakal iCare ya nih. iCare Yuyu, Holiday dan Azarel. Ya.
Nanti setelah youth kita hari ini juga bakal ada I Care. Jadi jangan langsung pulang. Bisa di next, kita juga mau ngingetin ada doa revival setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Dan bagi teman-teman yang belum ngisi form data bisa hubungi ke kakak-kakak Asyir di belakang. Supaya kita bisa mengupdate dan memperlengkapi data teman-teman masing-masing. Selanjutnya, bagi yang sudah mendaftar retret, jangan lupa untuk melakukan pembayaran ya. Kebetulan yang bayar kayaknya sudah sangat banyak, nggak boleh di-spill ya. Ya jadi kalau mau bayar bisa kontak aku atau kontak Jose yang kebetulan hari ini juga nggak hadir. Nanti akan kita sampaikan ke panitianya. Nah, aku ada tambahan sedikit sih. Kemarin itu ada titipan pesan dari panitia. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum kebagian daftar retret dan mau nambah, bisa langsung hubungi aku secepatnya, oke? Karena emang kita mau ada sedikit tambahan kuota gitu lah ya. Jadi kalau kalian mau, ini belum terlalu terlambat. Ya udah terlambat sih, cuman ya oke lah, you get the point. Dan yang terakhir kita bakal berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang seminggu ini sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami masing-masing dengan baik. Dan sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari uang kami, kiranya ini bisa mengharumkan nama-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami, orang tua kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang banyak banget masalah di dalam hidup kita yang kita sendiri nggak bisa melaluinya. Kita sendiri nggak sanggup. Tapi aku mau ngajak teman-teman, buka hati teman-teman, dan inilah waktunya kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan saat ini adalah fokus on Jesus while you are in the storm. Dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. If the storms keep raging, keep singing. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi
Sebab hanya Kau Tuhan yang kami andalkan dan yang kami percaya untuk melewati setiap musim dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya padamu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyatakan bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
saat melewati badai dalam hidup kami. Dan kami ingin menjadikan Kau prioritas dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu akan memberkati setiap kami dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Izin Pastor Tere. Ya, ketemu lagi dengan saya. Masih kenal saya kan, namanya siapa? Oke. Kali ini saya dikasih waktu sama Pastor Septian 15 menit saja. Karena habis ini ada I Care, ada acara apa DJ atau apa enggak tahu. Tolong dibagi. Ko Abed, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Biasanya dibagi by apa Pastor Septian? By I Care. Silahkan berkumpul dengan I Care-nya masing-masing. On my count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada game dulu sebelum kita akan mulai ya. Ya, kita harus tergabung dengan I Care. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa teman-teman yang support kita. Oke, sudah masuk semua I Care? Tolong dibagikan sticky note-nya. Setiap orang dapat sticky note 2 atau 3. Oke. Sudah dibagikan Ko Abed? Oke, dibagi per I Care ya. Ada leadernya satu-satu dibagikan. Pastor Tere boleh bergabung dengan salah satu I Care, Pastor? Baik. Sudah semua? Ini I Care apa? Noni Elvan ini I Care apa? Yuyu. Yuyu. Apa artinya tuh? Oh, Yesus with you. Oke. Ini cowok-cowok keren ini, I Care-nya apa? For you. Oh, for you ya. For you, Y-nya besar ya? Atau Y-nya kecil? Kalau ini I Care apa ini, Moses dan teman-teman? Sabtu, tetapi kumpulnya Selasa ya. Terus ini, holiday. Every day is holiday. Oke. Terus yang cowok-cowok mungil ini, paling gede kok Aaron. Azaril, apa itu artinya kok? Bukan ketuanya. Oke, ini clue-nya ya. Oke, didengerin. Lead-nya didengerin nanti di mentoring ya. Tolong tuliskan apa yang menurut kalian penting. Boleh itu touchable atau untouchable. Boleh itu material atau itu imaterial. Contohnya kesehatan, gitu kan. Tidak bisa dipegang tapi itu penting. Terus yang bisa dihitung uang itu penting juga. Tolong ditulis ya. Satu sticky note itu isinya satu kata. Oke, kalau kurang minta lagi. Ya, nanti setelah itu whiteboard ditaruh di depan, setiap kelompok akan menyusun sesuai dengan prioritas. Gak ngapain? Paham atau bingung? Didiskusikan dengan temannya. Kalau temanmu nulis sesuatu yang kayaknya enggak prior, enggak ini enggak penting nih gitu kan. Oke, nanti setelahnya ditempel di depan ya. Ko Abed mungkin whiteboardnya bisa didorong ke depan Ko Abed. Sekarang aja Ko Abed. Soalnya waktu saya sempit sekali. Tapi enggak apa-apa, jadi seru ya. Nanti kesimpulannya juga, sermon kali ini enggak terlalu lama.
Sekarang 18.43 akan 18.44 akan dikumpulkan 18.46 ya. Kalau sudah ada eye care yang selesai boleh maju ke depan, langsung tempel aja di depan. Ya silakan tempel, kalau sudah ada yang selesai tempel ya. Moses mau ditempel dulu di sini? Oh no, oke tempel. Sini satu baris ke bawah atau gimana? Oke. Oh, terserah sih. Uang nomor 1 terus ilmu. Oke, ini berarti yang paling penting yang mana nih? Yesus nomor 3 nih. Oke, atur aja deh. Kesehatan, apa itu? Oke. Ini panjang sekali apa Moses? Materi atau tidak, apa yang menurut penting hidup lebih penting dari pakaian. Oke. Hidup. Orang tua. Aduh. Masa depan. Kebebasan, sekolah. Tuhan, healing, nyawa, makan, cinta. Waduh cinta siapa nih kok iron nih. Apa nih? Cari Tuhan, keluarga, kesehatan, perlindungan. Aku. Yesus. Akun FF penting, waduh. Keluarga, kedewasaan. Orang dalam. Oke. Akal pikiran, oke. Pengalaman, kesehatan, masa depan, orang tua. Sudah habis? Oke, ini kelompok cewek yuyu. Keluarga. Tidur. Wih, tidur penting ya. Uang. Imunitas tubuh, wah dokter ini. Tuhan, uang. Cari Tuhan. Yesus. PC baru apaan? Oh, personal komputer baru. Uang, apalagi orang tua, pinter, mama, papa enggak, baju, makanan, kesehatan, uang, HP, kewarasan, kewarasan. Oke, ini sudah? Oke, sudah. Yuk kita berdoa dulu yuk, supaya nanti kita tetap waras ya. Tadi ada yang tulis kewarasan kalau masalah. Mari kita berdoa, kami ucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang terlalu baru dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersama anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak panah yang Engkau pilih Tuhan. Bila mereka terus Engkau pakai Tuhan menjadi anak-anak panah yang siap untuk tujuan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk sore hari ini, malam hari ini Tuhan, biarlah semua yang kami pikirkan, semua yang kami katakan dan kami lakukan hanya untuk nama Yesus. Amin. Ini diinggirin dulu deh, supaya fokusnya enggak terganti. Oke, kita akan buka di dalam, ini ayat dari renungan harian saya. Saya berada bersama kelompok WA, isinya anak-anak SD, SMP, SMA, ada yang kuliah.
Mereka namanya The Winner, ada di Indonesia sampai di seluruh dunia. Setiap hari mereka baca 2 pasal. Dan kemarin saya dapat dari 1 Markus 1 ayat 35 sampai 39. Mari kita buka. Bawa Alkitab semua ya, dalam bentuk. Oke, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, Tuhan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari engkau, mencari Tuhan Yesus maksudnya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Pagi-pagi benar. Siapa yang di sini bangunnya pagi-pagi benar? Sekitar jam 4. Sandra, keren. Ngapain, Dra? Pertama kali bangun ngapain? Mandi. Wih, jam 4 mandi saudara-saudara. Kalau saya kedinginan. Ada yang jam 4 lainnya? Oh no. Oh jam 3. Noni jam 3. Enggak, kuliah dia mah bangunnya siang aja. Jam berapa? Jam 11. Ada lagi? Saya biasa bangun jam 5. Tetapi kadang-kadang Tuhan bangunkan saya jam 3. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin saya lakukan, saya dibangunkan rohnya jam 3 untuk berdoa dan menyembah. Given pasti nggak tahu. Given belum bangun mesti Given. Given mana tuh? Oh Given di sana, di belakang. Ya. Yesus itu punya pola yang luar biasa teman-teman. Padahal di atasnya itu Tuhan capek banget loh itu. Seharian dari pagi sampai melakukan karyanya. Tapi kali ini pagi-pagi benar, bahkan di sebuah kebiasaan yang lain Tuhan kan ke Taman Getsemani gitu kan berdoa kan. Saya melihat ini sesuatu yang, wow, berarti Tuhan itu punya apa ya? Punya kesadaran. Next. Kecil sekali saya nggak kelihatan. Tuh. Very early in the morning while it was still dark, he got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Dia menganggap bahwa ini sesuatu yang penting. Hubungannya dengan Tuhan. Berapa sering ketika kita bangun yang dipegang adalah HP? Ya enggak? Ya enggak? Nyadar wong tidur sampai gini. Ini HP itu posisinya masih TikTok nyala ini. Saya sering itu mematikan itu. Enggak tahu itu HP-nya siapa. Yang merasa saja. Sering enggak kita itu merasa, nyadar enggak teman-teman? Kita merasa ada sesuatu yang nyaman ketika kita scroll HP. Ya enggak? Ada kayak kurang. Apalagi ya? Sadar atau tidak, itu sedang membuyarkan fokus kita. Pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan. Memang zaman dahulu tidak ada HP, tetapi dia menempatkan itu. Bahkan next, ayat 37-38 ini yang dikatakan Petrus ya. When they found him, they said, everyone is looking for you. Jadi Petrus ngomong, Tuhan jam berapa itu? Pagi banget kan? Tuhan kau itu sudah dicari. But Jesus replied, we must go on to other town as well. Kesannya kok Tuhan kok diabaikan ya? Padahal sedang ada banyak orang sedang nyari Tuhan. Mungkin minta disembuhin, mungkin minta yang lainnya, mukjizat yang lainnya. Tapi Tuhan katakan, kita must go on.
Saya belajar bahwa dia punya satu kesadaran, bahkan kita kadang-kadang nggak sadar nih. Saat duduk di sini tuh kita nggak sadar nih. Kita sedang melakukan apa itu kita nggak sadar. Ya udah, duduk aja lah. Dia ngomong apa terserah lah. Yang penting nanti setelah selesai aku pulang. Tapi kita tidak sadar bahwa kita ada dalam sebuah misi. Next. Ini kata-kata ini ada yang bisa bantu saya jelasin? Yang bahasa Inggrisnya jago? Moses? Awareness apa Moses? Juliet gak ada ya? Juliet itu English planner ya. Consciousness, realization, appreciation, awakening. Coba cari di Google. Artinya kalau nggak salah adalah kesadaran yang sudah saya sebutkan di atas. Next. Apa sih yang menjadi misi dan tujuan dari Tuhan Yesus? Menyelamatkan manusia, Kak. Om, Kak muda Om. Menyelamatkan saya dan keluarga saya, Om. Kita buka dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ada yang bisa bantu bacakan? Lukas 4 ayat 18, 11 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya dapatnya ini, misinya Tuhan Yesus. Padahal misinya Tuhan Yesus di ayat yang lain ada. Tapi saya dapat dari Lukas 4 dan Yesaya 53. Yesaya 53. Ayat 4 dan 6. 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan Yesus dijadikan tumbal. Oke, kita kembali ke slide. Harusnya ayatnya ditulis juga di slide ya, jadi lebih mudah ya. Saya harus buka ke sana ke sini. Kenapa kita harus menjadikan di sini ada berapa tadi? Ada banyak orang yang menuliskan yang penting itu ada Tuhan Yesus. Ini ada mana ya tadi ya? Yesus. Terus 1, cari Tuhan. 2, Tuhan. 3, hubungan dengan Tuhan. 4. Apa lagi nih? Yesus. 5. Ada banyak menganggap orang Yesus itu penting. Ini kok enggak nempel ya sticky note-nya ya? Ya. Kenapa? Next. Karena dia pencipta. Yang nyiptain kita siapa? Kalau banyak orang ngomong itu Tuhan Bapa. Tetapi sebetulnya ketika Bapa menciptakan kita, itu melalui firman. Firman itu Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu.
segala sesuatu yang diciptakan itu melalui Dia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau dibandingkan dengan akun FF penting mana ya? Kalau mau dibandingkan dengan uang penting mana ya? Kalau dibandingkan dengan apalagi tadi di sana yang menurut saya akal pikiran, kewarasan. Dia yang menciptain loh. Semuanya segala sesuatu yang ada di semua, apapun mbok pikirkan sampai amuba, sampai apapun itu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia loh. Next. Selanjutnya adalah Dia adalah Sang Juru Selamat. Nah, ini enak nih ada tulisannya di sini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pencipta, Sang Juru Selamat. Next. Sang Pemilik Kehidupan. Roma 14 ayat 8. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Entah kita hidup, entah kita mati, belong to the Lord. Dari sini sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan, tapi teman-teman mungkin bisa langsung, iya ya, betapa pentingnya Tuhan ya. Betapa pentingnya Dia ya. Tapi Om, kan saya hidup di dunia ini, tiap hari saya masih ada aktivitas-aktivitas. Saya masih sekolah, saya masih kuliah, saya masih kerja, yang kerja. Saya masih punya orang tua yang saya harus punya kewajiban. Terus bagaimana aku nempatin Tuhan itu sebagai yang prior, sebagai yang prime, sebagai yang penting. Apakah itu terpisahkan? Next. Ketika saya menyiapkan ini tadi malam saya membaca buku tentang teologi kucing dan teologi anjing. Ini bukan sedang metafora, ini sedang membandingkan keimanan kekristenan dengan hewan ya, maaf ya, dengan anjing atau kucing ya. Tetapi teologi anjing dan kucing ini membuka pikiran saya bahwa di manakah saya menempatkan Tuhan. Yuk kita lihat, ada yang punya kucing di sini, di rumah? Gak ada yang punya kucing ya? Ada yang berpikir, oh kalau kucing itu ada agama. Kalau anjing itu Kristen gitu. Kalau burung gereja itu Kristen ya. Kalau emprit kaji berarti enggak. Kucing ketika dia dikasih makan, dielus-elus, dimanja, dia akan berkata bahwa akulah tuannya. Tetapi anjing ketika dikasih makan, dielus-elus, dimanja, dia akan berkata dalam dirinya, dia itu tuanku. Percaya enggak? Kucing itu lihat, kasih makan, kasih manja dia. Tapi kalau anjing dia akan menyukakan kita, bukan menyukakan dia. Oke, next. Kelihatan enggak teman-teman? Oh kelihatan, itu cocok banget ya. Kalau kucing itu menganggap Allah, teologi kucing menganggap Allah itu sebagai pelayan. Sementara anjing menganggap Tuhan itu sebagai tuan atau majikan. Kucing mandiri dan angkuh, anjing setia dan suka melayani. Bisa dikasih bola, anjing itu akan ngambil kembali lagi. Kucing di sana mainan sendiri dia, ya enggak? Terus ketaatan, majikan taat kepadanya, kalau anjing belajar taat kepada majikannya. Next. Ini yang tadi saya katakan, kucing, engkau mengelus-elusku, engkau mengasihiku, aku pasti Allah. Kalau anjing, engkau mengelus-elusku,
engkau memberiku makan, pasti engkau Allah. Next. Nah, kalau kucing punya iman seperti ini. Saya menerima keselamatan, maka saya tidak akan masuk neraka. Tetapi kalau anjing berjalan maju karena aku sudah diselamatkan, aku akan menuju surga. Mudeng enggak? Agak sedikit berbeda sih, sama-sama diselamatkan, cuman yang satu ngomong bahwa karena aku wis diselamatkan karena Tuhan mengasihi aku, ya udah aku selamat. Tetapi kalau yang anjing, karena aku diselamatkan, apa sih yang harus tak lakukan untuk aku ke surga gitu. Nah ini yang fokus doa ini saya tertempelak ketika ngomong fokus doa. Gaya biasa kita ketika doa seperti apa? Lihatlah, seringkali kan bilang, Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong aku, hari ini aku ada ulangan, Tuhan sembuhkan aku karena aku sakit. Itu berkata tentang siapa? Pusatnya siapa? Kita. Sering gitu enggak? Saya ngerasa loh, saya tertempelak ketika baca ini. Oh iya ya. Berarti selama ini pusatku tuh bukan Tuhan. Pusatku ke diriku sendiri. Padahal kalau kita nonton film, ada aktornya, entah kisahnya apa Naruto lah yang kalian tahu. Naruto. Ya kan? Itu yang diceritakan kan tentang yang Naruto-nya, tokoh utamanya. Sementara kita nggak perlu muncul dalam kisah itu. Misal kita datang dalam penyembahan di gereja Super Sunday. Ada nggak perasaan bahwa pujiannya rak ngangkat, musiknya salah ketukannya salah. Aku tidak merasakan. Ya enggak? Ini tidak berkata tentang kita teman-teman. Ini berkata tentang Tuhan. Apa yang kita baca di awal tadi, yang pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa, itu tidak berkata tentang dia. Tapi itu berkata tentang Tuhan, Bapa. Cara berdoa kita. Pelayanan. Karena dia senang, tetapi untuk menyenangkan hatinya. Oke, di depan kita ini ada pelayan-pelayan Tuhan, di belakang ada pelayan Tuhan, di sana ada pelayan Tuhan. Tapi benarkah kita sedang nyembah dia? Atau jangan-jangan kita sedang menyenangkan diri kita? Pusatnya bisa keliru loh, walaupun sama-sama pelayanan, walaupun sama-sama datang di sini. Yang tahu kalian sendiri sih. Next. Nah ini kerinduan ini tadi yang ketika kita datang menyembah, rindu untuk dihibur di gereja. Jadi datang ke gereja itu untuk, nyaman, band aku tuh ketika nyanyi enak nih lagunya. Terus yang anjing menyembah Allah dan memancarkan kemuliaannya. Teologi yang dipegang kalau kucing itu rasa nyaman, kalau anjing ketaatan. Jadi whatever happen in your life, mau kamu sakit, mau kamu gagal, kamu ditinggalkan orang, kamu nilainya D atau E, itu tidak mempengaruhi hidupmu karena fokusmu ke Tuhan. Terus berarti kita nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh mengerjakan sesuatu yang baik, nggak boleh menang lomba, nggak boleh membahagiakan orang tua, tidak. Pusatnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita sadar Tuhan menjadi pusat kita, ketika kita bekerja, kita akan bilang bahwa aku bisa nggak dengan pekerjaanku memuliakan Tuhan? Aku bisa nggak dengan kuliahku aku memuliakan Tuhan? Aku bisa nggak dengan keluargaku aku memuliakan Tuhan? Itu sebuah ketaatan. Tujuan hidup. Allah adalah sarana untuk mencapai tujuan. Ya kan? Seringkali kan kita memakai Allah untuk sarana. Tuhan, aku belum punya pacar. Berikan aku pacar toh Tuhan.
dengan cara ngatur Tuhan nih, kriterianya gini-gini. Atau Allah sendiri yang menjadi tujuan. Kita pokoknya fokusnya ke Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba nanti ada cewek yang sama sevisi kita orangnya nggak rapi, terus ternyata Tuhan kasih kita penolong yang orangnya rapi. Itu. Om, dulu pacaran gimana? Waduh, ini berat nih. Dulu Om itu kerja di rumah sakit, kalau di rumah sakit itu kebanyakan cewek. Perawat-perawat itu kan hampir 80% karyawan. Nah, karyawan cowoknya dikit. Jadinya aku tuh dideketin banyak cewek gitu loh. Enggak sombong ya. Jangan ditiru ya cowok-cowok, koheren jangan ditiru semua. Nah, karena aku tuh baik, jadi zaman dulu motor tuh mahal. Jadi orang yang punya motor tuh masih jarang. Nah, aku punya motor dari hasil menabungku. Jadi setiap kali cewek itu minta, aku dianterin dong. Kemana. Gitu kan. Kalau pulang kerja, mereka pura-puranya, aduh aku kemalaman nih pulangnya, tolong diantar, rumahku jauh. Nah, seperti itu, modus-modus seperti itu. Nah, karena aku baik, tak anterin semua itu. Tak anterin semua, aku dicap apa teman-teman? Lupakanlah. Playboy cap salib. Karena dari situ jadi, nah aku belum berdoa tentang pasangan hidup. Karena waktu itu saya punya pemahaman, saya pacaran setelah bekerja dan kuliah. Kalau sekarang ada yang SMP sudah pacaran, aduh mau apa sih anak-anak ini. Nah, teman-teman harus sadar bahwa hidup kita itu adalah kitab yang terbuka. Malah jadi bahas pacaran ya. Nah, kembali ke slide next. Waktu saya kurang berapa nih Pastor Septian? 15 menit. Priorities. Nah, musuh dari yang terbaik next. Teman-teman sadar nggak? Kalau musuh dari yang terbaik itu ternyata bukan yang buruk, bukan yang jelek. Musuh yang terbaik itu adalah yang baik. Ya enggak? Kalau sama yang buruk gampang kita, enggak. Enggak lah, dia bukan pengikut Kristus, gampang. Tapi misalnya nih, sama-sama Kristen gitu. Susah kan nyarinya yang terbaik yang mana? Nah, di dalam Lukas 10 ayat 41-42 ini kisah tentang Maria dan Marta. Marta itu pelayan Tuhan, dia melayani Tuhan loh teman-teman. Ya enggak? Ketika Tuhan Yesus datang dia sibuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan Maria memilih yang terbaik. Apa yang dilakukan Marta baik enggak? Baik, tapi bukan yang terbaik. Kenapa Tuhan lebih memilih Maria? Padahal dia enggak ngapa-ngapain loh, cuma duduk. Tapi dia mengagungkan Tuhan. Memberi tempat, ruang kepada Tuhan untuk disembah, dimuliakan. Sementara yang Marta sibuk melakukan banyak hal, tapi dia kehilangan fokus untuk menyembah Tuhan. Nah, itu sudah awut-awutan ya, enggak nempel ya. Ini terakhir. Kadang-kadang kita menyusun prioritas itu seperti ini. Tak balik deh, ini sudah kacau. Kadang-kadang kita menyusun, ini ada gambarannya. Misalnya nih, menyusun prioritas nomor 1 Tuhan. Nomor 2 orang tua. Nomor 3 sekolah atau pekerjaan. Terus di sini ada kesehatan, ada keuangan,
ada masa depan dan lain sebutkan. Diajari gini enggak? Kadang kita membuat prioritas kan, apa dulu yang kita kerjain, ya kan? Itu yang ngajarin siapa? Tahu enggak? Itu yang ngajari orang-orang Yunani. Model kayak gini itu prioritas 1, 2, 3, 4 orang Yunani waktu itu. Tetapi orang Ibrani itu, kalau nggak salah nanti pastor koreksi ya. Orang Ibrani itu melakukannya prioritas tuh gini. Ini kok ini ya. Tuhan. Tuhan di tengah. Ini bisa di mana saja. Tapi menujunya ke Tuhan semua nih. Paham nggak? Kalau di sini ada sekolah, pekerjaan, ditarik ke Tuhan. Misal dia sekolah, karena aku pusatku Tuhan, aku satu, aku gak nyontek. Hasilku terbaik, aku belajar sungguh-sungguh. Karena untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaanku, aku tidak pernah telat. Berangkat kerja, aku tertib. Tugasku selesai, laporanku selesai. Karena semua ditarik ke Tuhan. Kalau prioritasnya gini kan kadang-kadang, aku sudah gagal nih dengan Tuhan. Hubungannya ku tidak baik. Terus ke bawahnya jadi gak baik semua. Malam hari ini, mari kita sadari bahwa ubah tadi ya. Kesadaran dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus aja kan Tuhan ya. Dia sadar bahwa pusatnya itu Bapa Tuhan. Yang kedua, teologi anjing dan kucing. Setiap kali kalian lihat anjing dan kucing, ingat baik-baik ini malam hari ini ya. Ada anjing lewat, wah itu aku. Atau kalau ada kucing, oh bukan, itu bukan aku. Ya, yang ketiga adalah, nih, pusat kita adalah Tuhan. Tarik semuanya, jadinya nanti tuh, lihat siapa ya, aku punya contoh si Paulus. Paulus dalam Galatia 2, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Tetapi hidup yang, aku gak hafal, dulu aku hafal loh ini, waktu aku masih, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging, masih punya daging kan, masih hidup kan, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Gila ini. Apa yang dikatakan Paulus ini memutarbalikkan semua yang diajarkan dunia. Dunia kan ngajari kita ya, kamu belajar sing pinter, nanti kamu dapat pekerjaan bagus, nanti kamu kaya, nanti kamu punya rumah tangga yang pusatnya selalu ke sana semua kan. Dunia ngajarin gitu kan. Nah ini ada satir yang ngirim tadi di Aimen, Pastor Septian mungkin lihat. Yang ngirim Pak Adi Widito, beliau itu kadang punya pemikiran yang aneh. Jadi dia ngirim satirnya gini, ada orang tidak mau bekerja. Aku gak mau bekerja. Lah kenapa kamu gak bekerja? Kalau aku bekerja nanti aku bisa sukses. Kalau aku sukses nanti aku bisa kaya. Kalau aku kaya aku nanti sombong. Kalau aku sombong nanti Tuhan gak suka. Kalau Tuhan gak suka nanti aku masuk neraka. Terus ya udah aku nganggur aja. Gila gak seperti itu? Dan dunia hari-hari ini sedang dicarut-marutkan dengan pengertian yang bolak-balik. Tetapi ketika teman-teman punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pagi-pagi benar kau datang kepada Tuhan dengan doa, dengan firman, kau akan mengerti maksud Bapa akan hidupmu. Amin firman Tuhan. Terus habis ini mau ada iCare. Baik, kami serahkan ke Pastor Septian. Saya lebih berapa menit ini? Maafkan saya. Oke teman-teman,
setelah ini silakan kalian bisa sharing satu dengan yang lain. Ya, nanti silakan kalian membahas mengenai prioritas di dalam hidup kalian. Setelah kalian mendengarkan sharing tadi, ya mungkin sebelumnya punya prioritas yang berbeda, ya bisa di-sharingkan satu dengan yang lain. Dan tujuannya malam hari ini adalah kita mengerti, kita mengimani, kita mengikuti bahwa prioritas yang harus kita prioritaskan di dalam hidup kita adalah Tuhan. Gitu ya. Silakan nanti Ci Elvan membantu sama Eli, kemudian ada AB. Di sini dengan siapa? Dengan kakak Casey. Walaupun masih kecil saya panggil kakak. Kemudian ada Grace sama Ko Aaron. Oke, nanti 19.35 ya teman-teman ya. 19.35 kita akan selesai. Oke, silakan boleh berkeliling.
Sudah semua? Tak kira tepuk tangan sudah selesai. Ya, terakhir. Kalau sudah boleh menghadap ke sini semua, ke depan. Silakan Pak. Tak ku tahu akan hari esok Tuhan. Namun kami tahu Engkaulah yang memegang hidup kami. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Tak ku tahu akan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, kami tidak tahu hari esok Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, bahkan ketika surya matahari itu lenyap pun Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah hilang dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami percaya kasih setia-Mu cukup atas hidup kami. Sebab Yesus berjalan bersama kami, hatiku pun tenang. Oh banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa hidup kami Tuhan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jikalau hari-hari ini hidupmu
Ada banyak hal yang membuat engkau tidak nyaman, membuat engkau merasa tidak damai. Mungkin itu karena sekolahmu, mungkin itu karena kuliahmu, mungkin itu karena pekerjaanmu, mungkin itu karena pasangan hidupmu, mungkin itu karena keluargamu, mungkin itu karena perekonomian keluargamu, mungkin atau banyak hal yang kau saat ini tidak pahami. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kemenangan. Jikalau hari-hari ini kau merasa damaimu itu hilang, atau kau merasa hidupmu begitu saja, hari-harimu seolah-olah ada dalam rutinitas yang membosankan, atau kamu gak tahu besok kamu harus seperti apa. Hari ini, malam ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ialah pusat kehidupanmu. Tarik semua masalah itu, tarik semua kekosongan itu, tarik semua beban hidupmu itu pada Yesus. Sembah Dia. Dan saat kau berdoa dan menyembah, di sana ada pertolongan, di sana ada kelegaan, di sana ada pemulihan. Mari malam ini kita bangkit berdiri. Masih ada waktu untuk kita menyembah. Pusatkan setiap penyembahan kita itu hanya bagi Dia, bukan rasa suka kita, namun oleh karena Dia saja yang layak kita sembah. Mari kita sembah. Oh, Kau saja yang sembah dari hatimu. Kau saja Tuhan yang kami agungkan. Segala pujian bagimu. Jiwaku pujilah Tuhan. Pujilah nama yang kudus segenap batinku. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang menjadikan masa mudamu menjadi seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gereja Tuhan, mari sembah. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, dengan setiap keberadaan kami Tuhan, dengan setiap kelemahan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kianana ramase, hiarabadase. Kami melihat dunia ini Tuhan. Setiap kali kami melihat banyak yang terjadi di luar sana Tuhan, kami tertarik Tuhan, terhisap ke dalamnya Tuhan. Namun malam hari ini Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami ucapkan Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati masa muda mereka Tuhan. Kami mau tolak setiap yang jahat yang dirancangkan iblis Tuhan atas hidup mereka. Kami mau berkatakan berkat atas hidup anak-anak-Mu ini Tuhan.
Kami mau tolak free sex Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau tolak narkoba dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tolak pergaulan bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tolak semua yang sia-sia, yang tidak membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau tolak Tuhan. Bila Kau bangunkan bagi kami Tuhan generasi yang mencintai Engkau Tuhan. Namamu ditinggikan oleh karena anak-anakmu ini Tuhan. Sebab akan muncul Tuhan dari gereja ini Tuhan, orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan, orang-orang yang militan di dalam Engkau Tuhan, yang akan membawa sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Mari perlengkapi mereka Tuhan. Bila semua yang keluar dari tempat ini Tuhan, Kau meteraikan Tuhan. Kau meteraikan di setiap hati anak-anak kami Tuhan. Generasi-Mu ini Tuhan. Mari kita akan undur dari tempat ini. Minta Pastor Septian untuk berdoa berkat. Bila mulai malam hari ini Tuhan kami belajar untuk memprioritaskan Engkau, menjadikan Engkau bagian terpenting di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan, segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang kami perkatakan Tuhan, supaya terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Kau mengingatkan kami kembali untuk kami memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah studimu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.